Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI ADPK atau Bumi Cibaus Asri. Bil khusus yang saya hormati para pengurus Dewan Kemakmuran Mushola, Bapak Agus beserta seluruh jajarannya, juga para sesepuh dan para asatidz, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian seiman, seagama, seakidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, qudwatuna ikutan kita, uswatuna teladan kita, yang kelak di hari kiamat beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita. Semoga kita dan keluarga kita juga saudara kita memperoleh syafaat ujma dari beliau, dan oleh beliau diizinkan atau dipersilakan atau dibolehkan untuk bisa meminum telaga beliau yang berada di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali taklim kita pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Muharram tahun 1444 Hijriah garis miring tanggal 27 Agustus tahun 2022. Kita awali dengan pembacaan umul kitab surah Al-Fatihah dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, guru-guru kita yang dahulu mengajarkan ilmu agama kepada kita, untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Dan semoga dengan barokah karamah mujizat kemuliaan dan keagungan surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atasnya Allah, semoga kita yang hidup juga keluarga kita dan saudara kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dengan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang barokah, ilmu yang hidayah, dan mudah-mudahan kita juga anak cucu kita jadikan orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Bitilkaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bihalil badari ya Allah bihalil badari ya Allah salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ilahi limil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min kumma bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha Rasulillah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat-sifat sholat atau rukun-rukun sholat atau perkara-perkara yang wajib dilakukan sepanjang kita masih mengerjakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu jumlahnya ada 17 kalau yang diterangkan di dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumail rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Tapi kalau menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Al-Baqi Al-Alim Al-Allamah Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari itu diringkas ada 14 karena tumanina yang ada pada 4 tempat di dalam sholat dijadikan 1 poin atau 1 nomor sehingga dari 17 menjadi 14. Nah, rukun sholat yang terakhir yaitu yang ke-13. Yang terakhir kan tertib, berarti sebelum yang terakhir yang akan saya bahas yaitu yang ke-13 yaitu mengucapkan salam. Sebagaimana di dalam kitab Fathul Mu'in telah diterangkan wasalisa asyarah, bermula yang ke-13-nya dari rukun sholat yang 14 yang diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, taslimatun ula, yaitu mengucapkan salam yang pertama. Jadi keterangannya wasalisa asaroha taslimatun ula. Rukun sholat yang ke-13 dari yang 14 yang diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in adalah taslimatun ula. Taslimatun itu maksudnya mengucapkan salam. Ula itu yang pertama. Sementara mengucapkan salam yang kedua itu status hukumnya di dalam sholat adalah sunnah. Fungsinya untuk menyempurnakan ucapan salam yang pertama yang status hukumnya wajib. Memang demikian di dalam ibadah
dalam syariat Islam itu yang wajib selalu diiringi dengan yang sunnah supaya ibadahnya menjadi sempurna. Sehingga pepatah mengatakan atimul faraid bin nawafil, lakukan atau kerjakan atau perbuatlah ibadah-ibadah yang hukumnya fardu dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, supaya ibadah yang hukumnya fardu tersebut menjadi sempurna. Semuanya begitu. Sholat waktu diiringi dengan sholat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu untuk menyempurnakan sholat lima waktunya. Jadi kalau sholat lima waktu yang kita kerjakan ingin sempurna, maka qobliyah ba'diyahnya jangan ditinggal. Termasuk wiridannya setelah sholat, doa setelah sholat, itu hukumnya sunnah. Masih ada hubungannya, masih ada keterkaitannya dengan sholat yang telah kita kerjakan. Seperti puasa Ramadan diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, supaya puasa Ramadan itu sempurna, dan seterusnya seperti itu. Wa aqalluha, bermula ukuran paling sedikitnya mengucapkan salam di dalam sholat. Jadi wa aqalluha utawi pidike ucapan salam ikut keteting dalam sholat, gitu kan. Assalamualaikum, iku assalamualaikum, yaitu hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum tanpa menggunakan warahmatullahi. Nah, itu batas minimal atau ukuran minimal. Sekurang-kurangnya paling tidak ucapan salam di dalam sholat cukup assalamualaikum, assalamualaikum, tanpa keduanya menggunakan warahmatullah, itu boleh. Tapi itu ukuran minimal, itu ukuran paling sedikitnya ucapan salam. Ya kalau kita pengen pahala ucapan salamnya gedean, ya jangan sedikit mengucapkannya, jangan pelit. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apakah boleh ucapan salam di dalam sholat menggunakan wabarakatuh? Nanti saya bahas di sini, ada jawabannya, ada keterangannya nanti, tapi di belakang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lil ittiba itu dasarnya ittiba, yakni ittiba ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umpama ada orang mengucapkan salam di dalam sholat hanya sekedar assalamualaikum, assalamualaikum, itu jangan disalahkan. Kalau umpama kita menyalahkan, kok enggak pakai warahmatullah, berarti kitanya yang belum tahu keterangannya, bukan yang bersangkutan yang salah, kitanya yang ngajinya belum sampai. Para jamaah, kita lanjutkan. Yukrahu, dihukumi makruh. Yukrahu dihukumi makruh, dan hukumi makruh. Opo alaikumussalam, mengucapkan alaikumussalam berarti dibalik. Kan seharusnya kalimat assalam didahulukan baru kalimat alaikum, assalamu alaikum. Nah ini dibalik, yang didahulukan kalimat alaikum, kemudian dapat assalam ya setelah kalimat alaikum menjadi alaikumussalam. Ya, nah ini hukumnya makruh. Tetap ucapan salamnya di dalam sholat jadi sah, cuma makruh. Karena antara ucapan assalamualaikum dengan alaikumussalam itu tidak ada perubahan makna. Maknanya tetap begitu sama. Assalamu bermula keselamatan, alaikum semoga atas kalian. Nah kalau dibalik alaikumussalam, alaikum semoga atas kalian. Opo assalamu keselamatan, ada perubahan mana enggak? Enggak, begitu juga.
Tapi walaupun boleh seperti itu, namun hukumnya makruh. Makruh itu bisa mengurangi kesempurnaan ucapan salam di dalam sholat. Waalaikumsalam. Nah, alaikumussalam itu digunakannya untuk menjawab salam. Jadi yang mengucapkan salam, assalamualaikum, mendahulukan lafaz assalam, lalu alaikum. Sementara yang menjawab salam justru sebaliknya, mendahulukan lafaz alaikum baru lafaz assalam. Cuma kalau menjawab biasa pakai waw, waalaikumsalam. Nah, yang salah menjawab salamnya waalaikumsalam, itu salah. Itu enggak benar itu. Dan itu sudah dilakukan oleh umat Islam enggak di mana termasuk kita yang hadir. Ya, rata-rata menjawab salam waalaikumsalam. Kita enggak merasa salah itu ucapan, padahal salah. Di mana letak kesalahannya? Menghilangkan alif lam yang terdapat pada kalimat assalam. Waalaikumsalam, berarti alif lam pada lafaz salamnya hilang enggak? Hilang. Al-samsiahnya hilang, al-samsiahnya. Seharusnya jawabannya yang benar waalaikumsalam, itu yang benar. Waalaikumsalam, itu yang benar. Nah, kalau jawabannya waalaikumsalam, itu yang salah. Itu. Dan itu yang salah yang kita pakai kebanyakan. Benar nggak? Jujur aja. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, jadi mulai sekarang dirubahlah. Jangan membiasakan yang salah, tapi biasakan yang benar. Jangan membenarkan yang biasa padahal salah, tapi yuk kita biasakan yang benar. Biasakanlah yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Seperti tadi saya datang, assalamualaikum. Tadi Pak Adam jawabannya bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Itu salah jawabannya. Coba lihat. Tapi Pak Adam jawabannya gimana? Kalau nggak jawab, nah kalau nggak jawab tambah salah lagi, tambah parah salah itu. Salahnya kenapa? Dosa sih enggak, karena ada yang jawab tadi siapa yang pakai baju merah, yakin ya? Dosa sih enggak, udah gugur kewajiban, cuma salahnya ya dia dikasih pahala nggak mau itu salahnya itu. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala yujzi'u salamun alaikum. Wala yujzi'u, dan tidak cukup atau tidak boleh opo salamun alaikum dengan ucapan salamun alaikum. Enggak boleh tuh. Bahkan nanti sholatnya enggak sah. Ya. Kalau di dalam sholat ucapan salamnya kita mengucapkan salamun alaikum. Nah, kalau salamun berarti menggunakan isim nakiro, kalimat isim yang menunjukkan makna umum global. Tapi kalau assalamualaikum itu pakai al-ma'rifat, udah tentu berarti. Nah, kalau ucapan salam di dalam sholat menggunakan isim nakiro seperti begini, salamun alaikum, salamun alaikum. Nah, itu nggak boleh. Di sini keterangannya wala yujajiku, dan tidak boleh atau tidak cukup atau tidak sah, karena menghilangkan alif lam. Kan seharusnya assalamu alaikum. Nah, sekarang kita alif lamnya dihilangkan, salamun alaikum. Nah, itu enggak sah ucapan salamnya. Kalau ucapan salam tersebut diucapkan di dalam sholat, jadi enggak boleh menggunakan isim nakiro. Tapi ucapan salam di dalam sholat mesti menggunakan isim ma'rifat, yaitu dengan menggunakan alif lam.
bitan kiri dengan menggunakan isim nakirah. Aula wala salamullah, wala salamullah, dan tidak boleh pula atau tidak sah ucapan salam dengan mengucapkan salamullah alaikum, salamullah alaikum. Padahal sebenarnya kalau maknanya nggak berubah, maknanya nggak berubah. Salamullah itu artinya keselamatan atau rahmat Allah alaikum atas kalian. Cuma ini kedudukan kalimatnya menggunakan mudhof ilaih. Salamun itu mudhof, Allahi mudhof ilaih. Ketika mudhof diidopatkan kepada mudhof ilaih, maka menjadi salamullah. Asalnya salamun dan Allah dan Allahu. Nah, ketika diidopatkan, maka bacaannya yang benar adalah salamullah. Seperti sholatullah, salamullah. Nah itu sama. Itu idopat. Nah, salamullah itu kan rahmat Allah alaikum atas kalian. Semoga rahmat Allah atas kalian. Mananya enggak jelek, mananya tetap bagus. Tapi kalau ini diucapkan dalam sholat, enggak sah sholatnya. Salamullah alaikum. Ini ya. Salamullah alaikum. Salamullah alaikum. Enggak sah sholatnya. Padahal mananya tetap sama dengan assalamualaikum. Seperti kita takbiratul ihram, Allahu akbar, Allah maha besar itu. Tapi dibalik nih. Allahu akbar kalau dibalik menjadi apa? Akbarullah. Ya. Nah, kalau akbarullah dibaca dalam takbiratul ihram enggak sah takbiratul ihramnya. Tapi tetap mana enggak berubah. Tetap sama mananya Allah maha besar. Jadi kita harus paham ilmu fikihnya. Atau salami alaikum, atau ucapan salamnya di dalam sholat dengan ucapan salami alaikum. Salami alaikum. Apa itu mananya? Salami keselamatanku alaikum untukmu. Belegu. Ya udah deh, keselamatanku untukku aja deh, biar aku celaka aja. Nah, jadi macam-macam bisa assalamualaikum, bisa alaikumussalam, bisa salamun alaikum, bisa alaikumussalam, bisa apa tadi? Bisa salamullah alaikum, bisa salami alaikum. Nah, yang boleh dipakai dalam sholat cuma satu, yaitu assalamu alaikum. Sisanya yang tadi itu enggak boleh dipakai di dalam sholat. Kalau dipakai di dalam sholat, yang satu hukumnya makruh, mengurangi kesempurnaan pahala ucapan salam di dalam sholat. Yang kedua, kalau dipakai itu hukumnya malah justru sholatnya menjadi tidak sah. Ini bahas salam aja panjang ya. Ya, kalau kita tahu, kalau orang berilmu bahas salam panjang, tapi kalau orang nggak ada ilmunya, dia bingung. Saya disuruh bahas salam, ngomongnya apa ya? Apa yang saya bahas ya? Kalau nggak ada ilmunya, makanya luar biasa para ulama itu ilmunya. Oleh karena itu kita jangan mengecilkan para ulama. Kita berterima kasih kepada para ulama, jasa mereka kita jadi tahu tentang kaifiat sholat yang benar, tentang baca Quran yang benar. Itu jasanya para ulama. Kita nggak boleh menghilangkan jasa para ulama. Akan tetapi tabetulu menjadi batal opo as-sholatu sholat. Jadi kalau kita mengucapkan salam di dalam sholat, satu dengan ucapan salamun alaikum, yakni menggunakan isim nakirah. Dua dengan ucapan salamullahi alaikum. Tiga dengan ucapan salami alaikum.
Maka jawabannya batolat sholatuhu, sholatnya menjadi batol, nggak jadi sholatnya. Inta amada, jikalau itu semuanya dilakukan dengan sengaja, wa alima, dan kita tahu hukumnya bahwa itu nggak boleh dilakukan di dalam sholat, namun sama kita dilakukan di dalam sholat, nah maka batal sholat kita, kecuali bagi yang belum tahu hukumnya, karena tidak ada hukum bagi yang tidak tahu hukum. Contohnya, ketika pertama kali Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu, malam Senin tanggal 27 Rajab. Nah, tanggal 27 Rajab subuhnya para sahabat sudah sholat subuh belum? Hah? Para sahabat saat itu sudah melaksanakan sholat subuh belum? Belum. Padahal perintah sholat sudah turun. Berarti para sahabat pada saat itu belum melakukan sholat subuh, dosa enggak? Enggak. Kenapa? Karena mereka belum tahu sholat yang turun kepada Rasul itu berapa waktu, bagaimana cara-caranya. Rasulullah belum sempat menerangkan kepada para sahabat. Jadi belum ada ilmunya, belum ada pengetahuan. Maka para sahabat pada waktu itu enggak sholat subuh, enggak dosa, karena belum tahu. Nah, gitu. Tapi Rasulullah waktu itu sholat subuh enggak? Sholat beliau masa sendirian, karena dia udah tahu. Ini misalnya nih, di Indonesia ada suatu kampung sangat amat terpencil di pedalamannya lagi, di dalamnya lagi sepi. Kampung itu masyarakatnya belum tersentuh dakwah, belum ada seorang ustadz pun yang masuk ke kampung itu. Mereka nggak sholat, dosa nggak? Enggak, karena belum sampai hukum kepada mereka. Para jamaah, apa ada hadisnya, rufi al-qalam an-salasin, akan diangkat kolam ketetapan Allah dari 3 golongan, diantaranya anak yang belum balik. Itu mereka nggak sholat, nggak dosa, karena belum dibebani hukum, belum balik. Kemudian orang gila nggak sholat, nggak dosa. Jadi kalau kita nggak berdosa meninggalkan sholat, kita minta gila aja, ya. Kalau kita gila nggak sholat pun nggak dosa. Kalau umpama Sule ya udah bosan mengerjakan sholat 5 waktu, Sule pengen berhenti sholat tapi nggak mau dosa, minta gila aja lo. Ayo lo mendingan gila mendingan sholat. Ya mendingan sholat lah, dapat pahala gede di surga nanti. Gila dapat apa? Dapat nasi kotor di pinggir jalan. Kalau gila di sananya di mana? Jangan neraka. Ya tergantung sejak kapan dia mulai gila. Kalau begitu lahir langsung gila, nggak ada hukum. Nah kemudian penyebab gilanya apa? Dia dari usia balik nggak gila, sampai usia 20 tahun nggak gila. Pas usia 20 tahun dia mengkonsumsi minuman keras, narkotika, akhirnya akibat pengaruh narkoba dia jadi gila. Itu tetap ada hukum, karena dia gilanya disengat akibat minuman keras, tetap berlaku hukum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kama fi syarhil irsyad li syaikina. Nah, yang tadi diterangkan itu sebagaimana telah diterangkan oleh guru kita di dalam kitab Al-Irsyad, di dalam kitab Syarah Al-Irsyad. Wa sunnah, dan disunahkan Opo taslimatun, mengucapkan salam, saniyatun yang kedua. Tuh kan, ini keterangannya nih. Wa sunnah taslimatun saniyatun, ini keterangannya. Ya Pak Ustaz, saya juga tahu tiap selesai sholat saya salam 2 kali. Iya tahu melakukan, tapi enggak untuk kemungkinan keterangannya belum tahu. Kita tahunya hanya mengikuti orang
lain. Karena orang lain saya perhatikan ucapan salamnya 2 kali, ya udah saya ikutin. Saya ngikutin ustaz aja deh, ngikutin kiai, udah. Nggak mungkin salah mereka melakukan. Nah kita harus tahu keterangannya. Jadi keterangannya, ini keterangannya dia, wa sunnah taslimatun saniyatun. Ini ada dalam Fatumuin. Wa sunnah taslimatun saniyatun, dan disunahkan di dalam sholat mengucapkan salam yang kedua. Maka jelaslah bahwa ucapan salam di dalam sholat itu ya hukumnya ada 2 macam. Yang pertama hukumnya wajib, yaitu ucapan salam yang pertama. Yang kedua hukumnya sunnah, yaitu ucapan salam yang kedua. Bagaimana kalau ngucapin salam cuma 1 kali? So enggak, jadi enggak ucapan salamnya? Jadi so, tapi enggak sempurna. Ibarat kita, ya ibarat orang kakinya cuma 1, yang kanan doang, yang kiri enggak ada. Coba suruh jalan sempurna enggak? Enggak, gimana jalannya ya? Atlok-atlokan. Atau ibarat biar tangan cuma 1. Begitu BO cebok kayak kain juga. Maka bedain juga. Edo bin Eco. Tuh, coba kita bersyukur dikasih tangan 2 sempurna, kaki 2, mata 2, coba mata 1. Udah jadi sebutan dari buantu. Ya kan? Tapi si Abdul kok gobloknya 1 ya, coba kasih 2. Repot deh. Allah Maha tahu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Kita mah tinggal bersyukur kepada Allah. Enggak usah banyak mengeluh. Kenapa ya Allah begini, kenapa? Aduh, enggak tahu diri kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa intaroka lan lamun ninggalaken si wong hak ucapan salat. Wa intaroka lan sanajan ninggalaken hak ucapan salam kang kaping 2 opo imamnya. Jadi maksudnya begini, sekalipun imamnya itu mengucapkan salamnya cuma 1 kali, Assalamualaikum warahmatullah, udah langsung begini. Nah, sekalipun imamnya mengucapkan salamnya cuma 1 kali, tetap para makmum disunahkan 2 kali. Jangan diikut untuk imam. Biarkan dia 1 kali, kita mah tetap 2 kali. Adapun status hukum menoleh ke kanan ketika mengucapkan salam yang pertama yang hukumnya wajib, dan menoleh ke kiri ketika mengucapkan salam yang kedua yang hukumnya sunnah, itu pun status hukumnya sunnah. Jadi menoleh ke kanan dan ke kiri itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Yang wajib itu ucapan salamnya, yaitu ucapan Assalamualaikum. Lalu bagaimana dengan orang yang gagu, orang yang bisu, yang tidak bisa mengucapkan salam? Ya ucapkan salam semampu dia. Udah. Yang lain nggak paham, biarin yang lain nggak paham. Yang penting dia maksudnya mengucapkan salam, dan Allah tahu apa yang dia maksud dengan ucapan itu, gitu kan? Kalau gagunya sama sekali tanpa suara, ya udah ucapkan dalam hati. Ikmalu ala maqalatikum kata Allah, berbuatlah kamu sesuai kemampuan kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hukum kepada hambanya di luar kemampuan hambanya. Kalau hambanya begitu, ya udah begitu. Yang penting beribadah kepada Allah. Jadi nggak ada alasan kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Nggak ada alasan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dan ketika kita mengucapkan salam yang pertama, sebelum kita mengucapkan salam yang pertama, kita disunahkan di dalam hati niat. Niat apa? Niat keluar dari pekerjaan sholat. Itu sunnah. Saya yakin bapak-bapak nggak pernah niat seperti itu. Kenapa? Karena belum tahu. Dan belum tahunya bapak-bapak udah ketahuan sama saya. Saya udah bisa menebak, udah bisa membaca Pak, saya Pak. Bisa membaca apa yang bapak lakukan. Bukan saya sombong, saya tahu. Jujur aja jawab. Kalau mau mengucapkan salam suka niat enggak? Jujur jawab. Ayo jujur kita buktikan sekarang. Suka niat enggak? Kalau umpama ada di antara bapak-bapak suka niat, nanti saya tanya lagi, niatnya bagaimana dengan bahasa Arab? Enggak tahu, nah, tadi ketahuan bohongnya. Nah, kita disunahkan kalau mau mengucapkan salam yang pertama di dalam sholat, itu disunahkan hati kita niat. Niatnya begini, nawaitul khuruja minas sholat. Niatnya nawaitul khuruja, khuruj. Itu padanya suka khuruj tuh, suka keluar. Khuruj itu dari khoroja, yakhruju, khorjan. Nawaitul khuruja minas sholat. Artinya aku niat keluar dari pekerjaan sholat, baru assalamualaikum. Nah begitu ucapan assalamualaikum diucapkan, udah keluar dari pekerjaan sholat. Kemudian kentut, belum sempat ucapan salam yang kedua, yang biasanya kentut, jadi nggak sholatnya? Jadi. Dan kalau sudah kentut, ucapan salam yang kedua jangan dilakukan, nggak boleh. Walaupun hukumnya kalau keburu kentut. Ini kan penjelasan jelas banget, ini ngaji, namanya ngaji. Ngaji namanya, ngaji dengan ceramah beda. Ceramah mah gampang, ceramah takbir, Allahu Akbar. ceramah tuh saudara-saudara gitu ceramah mah. Beda ngaji dengan ceramah beda. Banyak orang bisa ceramah tapi nggak bisa ngaji. Itu kata Nabi, nanti di akhir zaman akan datang suatu zaman kasurul khutbah wa qalilul ulama. Banyak orang yang pandai bicara tapi sedikit yang paham agama. Yang pandai bicara banyak, para pelawak ceramah bisa, tapi suruh ngaji kitab kuning dia bisa enggak? Terus tanya ilmu nahwu sorotnya bisa enggak dia? Para jamaah, bapak-bapak bisa baca Quran, tapi belum tentu bisa ngaji Quran. Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu baru bisa baca Quran, belum bisa ngaji Quran. Kalau ngaji Quran paham isinya, paham tartibul kalamnya, paham hukum-hukum tafsirnya, baru itu bisa ngaji namanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manakala kita mau mengucapkan salam yang pertama di dalam sholat, kita niat dalam hati, itu sunnah hukumnya, dapat pahala itu niatnya. Nawaitul khuruja minas sholat, artinya aku niat keluar dari pekerjaan sholat gitu. Tapi jangan diucapkan, cukup di dalam hati. Boleh pakai bahasa kita aja udah, aku niat keluar dari pekerjaan sholat, baru assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kentut, udah salam kedua jangan dilakukan karena udah keburu batal. Kalau dilakukan dosa kita makruh. Tapi tetap sholatnya jadi karena kita sudah memenuhi rukun sholat, yaitu mengucapkan salam yang pertama yang hukumnya wajib. Kemudian disunahkan pula ketika mengucapkan salam, awas antara ucapan salam yang hukumnya wajib dalam salam yang pertama dengan ucapan salam yang hukumnya sunnah dalam ucapan salam yang kedua, dan dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, coba tolong perhatikan ke depan ke saya nih. Saya akan
mempraktekkan 3 contoh nih, 3 contoh dalam ucapan salam. Nanti menurut bapak-bapak mana yang benar, yang sesuai dengan keterangan. Ini contoh A nih, ini contoh A. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu contoh A. Sekarang contoh B. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beda nggak? Beda. Perhatikan. Ini mana yang sesuai dengan keterangan ini? Sekarang yang ketiga, contoh C. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana yang benar? A, B, C. C. Coba yang milih A ngacung. Padahal sama Abah, sama Pak Darto. Yang milih B? Nggak ada, nggak laku B ya. B nggak laku, B blow on. B nggak jadi nggak laku. Yang milih C? Pak Yatin, Pak Tito, Pak Agus, Pak Endang, siapa lagi? Sule. Pak Adam nggak ada pilihan. Pak Adam blanko. Nah, dari 3 contoh yang sesuai dengan keterangan agama, sesuai keterangan ilmu fikih, sesuai keterangan para ulama ahli fikih, itu jawaban yang benar C. Itu C yang benar. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi keisi semua. Kalau begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kosong. Padahal ucapan salam itu ini disunahkan dalam hati, ditujukannya kepada siapa? Ucapan salam di dalam sholat enggak mesti dijawab. Ini sholat berendeng nih di belakang makmum. Ini ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang di kanan jawab Waalaikumsalam. Upiin. Enggak mesti dijawab. Sebab ucapan salam itu ucapan salam formal di dalam sholat. Tapi tetap harus ada tujuan. Ucapan salam yang kita ucapkan di dalam sholat itu ditujukannya kepada siapa? Kepada siapapun, seluruh makhluk yang ada di depan kita, di samping kanan kita, di samping kiri kita, di belakang kita. Walaupun nggak ada orang, kita tujukan kepada mereka yang ada di kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita. Siapa mereka? Para malaik dan para jin yang ada di tempat itu. Gitu. Ini sebenarnya masih panjang pembahasan tentang salam untuk lebih detailnya, tapi oleh karena habis waktunya. Nah, yang ingin saya sampaikan yang terakhir. Jadi yang benar begitu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, setelah itu apakah disunahkan atau tidak mengusap muka? Nah, karena orang-orang yang pahamnya Wahabi, mereka membid'ahkan dengan bid'ah dolalah, dengan bid'ah yang sesat. Kata mereka, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin binar. Setiap perkara baru yang diada-ada dalam agama adalah dolalah, adalah sesat, dan setiap kesesatan tempat kembalinya neraka. Jadi saudara-saudara kita yang selesai mengucapkan salam di dalam sholat, mengusap muka, itu adalah ahli neraka semuanya, kata mereka. Berarti kita ahli neraka semua ini, kata mereka. Kemudian kita jawab, emang neraka, emang lu doang masuk surga gitu? Emang surga bapak moyang lu? Nah, ternyata apa yang mereka katakan itu dusta besar, kedustaan besar, kebohongan besar, pembodohan umat. Dan ternyata apa yang mereka katakan itu adalah menunjukkan bahwa mereka tidak berilmu.
yang mereka katakan itu sangat tojaiyah, sangat bertolak belakang, sangat bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah melakukan mengusap muka setelah beliau selesai mengucapkan salam di dalam sholat. Itu dilakukan oleh Rasulullah, dicontohkan, itu sunnah Rasulullah. Kenapa Anda berani membid'ahkan perbuatan Rasulullah? Emang siapa Anda? Apakah Anda sudah lebih hebat dari Rasulullah? Apakah Anda sudah lebih mulia, sudah merasa lebih pintar dari Rasulullah, sampai Anda berani membid'ahkan, menyesatkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bego Anda, blokon Anda, goblok Anda. Siapa yang bilang? Gua yang bilang. Lu marah, datang ke rumah gua tantangin lo. Gua takut apa? Udah, kalau begitu apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh orang-orang yang pahamnya Wahabi, baik di YouTube atau dimanapun, jangan didengar. Anggap aja mereka itu ngomong seperti ibarat tai embe muruluk kina bool embe. Tong dianggap udah. Kita mah ikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka itu ulamanya ulama bukan Ahlus Sunnah Jamaah. Ahlus Sunnah wal Gagaba. Mana dalil agamanya? Mana hadisnya yang menerangkan bahwa ini kata saya berhenti pada waktu. Yang menerangkan bahwa tanggung. Masa udah mau injak, udah mau keluar dicabut lagi. Tanggung lah tuh. Gak bisa begitu lah. Bisa marah nanti. Baik. Mana dalil agamanya, dalil syar'inya, hadis nabinya yang menjelaskan bahwa Rasulullah setiap kali selesai mengucapkan salam di dalam sholat, beliau mengusap mukanya dan berdoa. Yuk kita buka hadisnya. Hadisnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija qada sholatahu masaha wajhahu biyadihil yumna summa yaqulu asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal huzna. Nah itu hadisnya. Yuk kita artikan hadisnya. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini hidup satu zaman dengan Rasulullah. Itulah yang disebut sahabat. Hidup satu zaman dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Itulah sahabat. Kalau ada orang hidup satu zaman, satu masa dengan Rasulullah tapi tidak beriman, seperti Abu Jahal, itu namanya bukan sahabat, itu kafir. Jadi orang-orang yang hidup satu zaman dengan Rasulullah terbagi dua, ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin disebut sahabat, yang kafir disebut kufar, kaum kufar. Bahkan Anas bin Malik ini pernah tinggal di rumah Rasulullah selama 10 tahun sebagai khadimur Rasul, sebagai pelayan Rasulullah. Beliau selama 10 tahun menghabiskan waktunya untuk berkhidmat kepada Rasulullah, untuk menghambakan dirinya atau untuk membaktikan dirinya kepada Rasulullah. Otomatis Anas bin Malik ini tahu betul keseharian Rasulullah, tahu betul akhlak Rasulullah seperti apa, ucapannya, sopan santunnya, ibadahnya, dan melakukan sholatnya seperti apa. Anas bin Malik tahu betul. Nah, Anas bin Malik meriwayatkan hadis. Ia berkata, kata Anas bin Malik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ija qada sholatahu masaha wajhahu, adalah terbukti
adalah terbukti nyata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau selesai mengerjakan sholat, apabila beliau selesai mengucapkan salam di dalam sholat, masaha wajhahu. Itu dalam hadisnya begitu, masaha wajhahu. Beliau mengusap mukanya, beliau mengusap wajahnya. Biadihil yumna, dengan menggunakan tangan kiri. Jadi ini bukan bid'ah. Kalau ada orang yang pahami mengatakan bid'ah, berarti bego dia, nggak tahu hadisnya. Suruh ngaji ke Ustaz Saifuddin. Dilakukan Rasul, dicontohkan berani-beraninya membid'ahkan, menyesatkan apa yang dilakukan Rasulullah. Emang lu siapa? Goblok banget. Buat tepelan belak balik lu tutung kau. Jelasnya ini? Jelas. Jadi mengusap wajah selesai mengucapkan salam ya di dalam sholat, itu sunnah Rasulullah, harus kita pertahankan. Orang yang mempertahankan sunnah Rasulullah, baik sunnah Rasulullah yang ada di dalam sholat atau sunnah Rasulullah yang ada di luar sholat, maka baginya akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Mana hadisnya? Dipanjang lagi dong. Hadisnya ada bukan nih, man tamasaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Ini hadis. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku, mencontoh perbuatanku, ya, meniru apa yang aku lakukan, dia pegang teguh, dia amalkan, dikala umatku dilanda kerusakan iman, dilanda umatku dikala umatku dilanda kerusakan akidah, dikala umatku dilanda kerusakan akhlak, falahu ajru mi'ati syahidin. Maka bagi orang yang berpegang teguh istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah, baginya akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Luar biasa. Bahkan dalam hadis riwayat Siti Aisyah, qalat, ia mengatakan, man tamasaka bi sunnati falahul jannah. Barang siapa man tamasaka bi sunnah falahul jannah. Barang siapa yang berpegang teguh atau yang mengamalkan sunnah Rasulullah, falahul jannah, maka baginya surga. Jadi mengusap wajah setelah mengucapkan salam di dalam sholat itu sunnah apa bid'ah? Sunnah. Sunnah apa bid'ah? Sunnah apa bid'ah? Yang mengatakan bid'ah itu gegabah. Emang lu siapa? Jadi biadilna, beliau mengusap muka dengan tangan. Summa kemudian yaqulu, beliau membaca doa. Jadi ketika Rasulullah mengusap mukanya, beliau membaca begini nih. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahumma ajib anil humma wal husna. Atau anil hamma wal husna. Artinya bahwasanya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya Allah, semoga Engkau menghilangkan kesedihan dan kesusahan dariku. Allahumma ya Allah, ajib, hilangkanlah anni dariku al-humma, kesedihan, wal huzna, dan kesusahan. Itu doanya yang dibaca Rasulullah ketika mengusap muka. Demikian taklim kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas dalam majlis yang mulia ini dari awal hingga akhir semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang disertai hidayah. Amin. Ya Allah. Akhirnya mari kita tutup taklim kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syari wa darati, awabatan yadiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amirna bi tariqatihi wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana jinna ilman nafi'an wal hidayah Allahumma ahlih man fi halaki salah al-islam wal muslimin wa ahlik man talabal ulama wa rasatil anbiya wal habaib bi Indonesia ahlih alakan ajilan bi ijatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara waj'alil jannata maswahuma wa ma'wahuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi